Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly dengan NIM 2315044 kelas BKPI 2B. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UAS untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Baiklah, materi pertama yaitu definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Definisi dari psikologi pendidikan ialah salah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dunia pendidikan, yang meliputi studi sistematis tentang proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun sejarah psikologi pendidikan perkembangannya bermula dari Eropa, tetapi pada kenyataannya pertama kali berkembang pesat di Amerika hingga akhirnya ke seluruh dunia. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa psikologi pendidikan juga tetap berkembang di Eropa dan tidak tergeserkan oleh para ilmuwan pendidikan dan filsafat lainnya. Selanjutnya yaitu objek psikologi pendidikan. Nah, dalam psikologi pendidikan itu terdapat dua objek. Yang pertama yaitu objek formal. Nah, objek formal ini ialah aspek studi tentang human behavior dan human relationship yang meliputi proses membimbing, mengajar, dan melatih anak dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu ada objek material. Objek material ialah penghayatan dan tingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu pentingnya psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menjelaskan apakah siswa tersebut memiliki masalah. Selanjutnya yaitu manfaat psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Yang pertama yaitu bagi pendidik. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. Yang kedua mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Yang ketiga yaitu mengetahui gejala-gejala yang timbul oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmu kepada orang lain secara profesional. Yang kedua yaitu bagi peserta didik. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Yang kedua yaitu mengenali naluri dan potensi diri. Yang ketiga mengembangkan diri menjadi manusia pembelajaran. Yang keempat bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Poin yang terakhir yaitu kontribusi psikologi pendidikan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu psikologi membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan emosional siswa. Yang kedua, psikologi pendidikan dapat membantu mengidentifikasi masalah belajar atau masalah perilaku pada siswa dengan cepat. Yang ketiga yaitu psikologi memahami apa yang memotivasi siswa, dan psikologi membantu dalam merancang metode penilaian yang sesuai dan objektif. Yang terakhir yaitu psikologi juga membantu guru dalam mengelola kelas dengan efisien. Materi yang kedua yaitu memahami peran psikologi pendidikan bagi pelajar. Poin yang pertama yaitu perilaku siswa sebagai individu. Perilaku siswa adalah kegiatan individu yang terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang serta layanan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat cenderung dituruti bagi seorang anak. Yang kedua yaitu pergaulan di luar rumah. Pergaulan ini sangat mudah untuk ditiru oleh individu. Yang terakhir yaitu media massa dan lingkungan sekolah. Poin yang terakhir yaitu dinamika perilaku individu. Dinamika perilaku individu adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Materi yang ketiga yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah suatu proses yang dialami seorang individu menuju tingkat kematangan baik secara sistematik, progresif, dan berkesinambungan yang berlangsung menyangkut fisik maupun psikis. Adapun proses perkembangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan proses konsepsi, artinya pembuahan sel ovum ibu oleh sel sperma ayah. Yang kedua yaitu tahapan proses kelahiran, saat keluarnya bayi dari rahim ibu ke dalam dunia bebas. Tahap yang ketiga yaitu tahapan proses perkembangan individu bayi tersebut menjadi seorang pribadi yang khas.
Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan dan dorongan serta insting. Yang kedua yaitu faktor eksternal, ialah faktor yang berasal dari luar individu, seperti makanan, faktor iklim, faktor lingkungan, ekonomi, dan keluarga. Adapun tugas fase perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu fase bayi. Pada fase bayi, tugas perkembangan itu ialah belajar berjalan dan mengambil makanan, belajar berbicara, serta belajar mengetahui jenis kelamin. Yang kedua yaitu fase anak. Dalam fase anak yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan belajar berkawan dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu fase remaja. Mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan memiliki berdiri sendirian dari orang tua dan orang dewasa. Yang keempat yaitu fase dewasa, memiliki pasangan hidup dan belajar hidup bersama pasangan hidup, memulai hidup berkeluarga dan memelihara dan mendidik anak, serta memiliki jiwa tanggung jawab terhadap keluarga. Yang terakhir yaitu fase usia lanjut, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Materi yang keempat yaitu hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Poin yang pertama yaitu kepribadian peserta didik. Kepribadian peserta didik adalah pola perilaku, pemikiran, dan perasaan yang khas dan unik bagi setiap individu. Kepribadian ini terbentuk melalui interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan, termasuk pendidikan. Pendidikan dapat membantu peserta didik mengembangkan kepribadian yang positif dan seimbang dengan cara yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat serta mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Adapun kepribadian pendidik. Kepribadian pendidik juga memainkan peran penting dalam perkembangan peserta didik. Pendidik dengan kepribadian yang positif dan suportif dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka. Adapun karakteristik kepribadian pendidik yang dapat membantu perkembangan peserta didik. Antara lain, yang pertama yaitu kasih sayang dan perhatian, kesabaran dan pengertian, antusiasme, serta semangat belajar. Yang terakhir yaitu keadilan dan konsistensi, serta kemampuan komunikasi yang baik. Adapun hubungan antara kepribadian peserta didik dan kepribadian pendidik. Hubungan yang baik antara peserta didik dan pendidik sangat penting untuk mendukung perkembangan peserta didik. Ada beberapa hubungan ini dapat dibangun dengan cara yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai, yang kedua yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur, saling percaya dan mendukung, yang terakhir yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Materi kelima yaitu pembelajaran dengan pendekatan proses. Poin yang pertama yaitu definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran dapat menjadi melalui berbagai cara. Yang pertama, instruksi langsung. Artinya guru menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Peserta didik belajar secara mandiri dengan membaca buku, mengerjakan tugas, atau mengikuti kursus online. Yang ketiga, pembelajaran kolaborasi. Peserta didik belajar secara mandiri dengan berdiskusi, bekerjasama dengan dalam proyek atau saling mengajar. Yang terakhir, pembelajaran pengalaman. Artinya di sini peserta didik belajar melalui pengalaman langsung seperti melakukan eksperimen dan mengikuti magang. Definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut para tokoh. Yang pertama yaitu Egen dan Kautsky. Pembelajaran ialah pendekatan pembelajar yang berfokus pada proses belajar, bukan hanya hasil belajar. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Yang kedua yaitu Kolb. Menurut Kolb, pembelajaran adalah siklus belajar yang terdiri dari 4 tahap: pengalaman konkret, observasi dan refleksi, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif. Yang ketiga yaitu Choate dan Levin. Pembelajaran menurut mereka ialah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecah masalah. Yang terakhir yaitu menurut Semiawan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik
melalui pengalaman langsung dan partisipasi aktif. Definisi pembelajaran transformasional. Pembelajaran transformasional adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan perilaku peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Materi yang keenam yaitu internalisasi ilmu pengetahuan. Tahapan-tahapan kognisi taksonomi belum lama. Taksonomi belum lama adalah sebuah sistem klasifikasi yang mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkatan proses yang berpikir yang terlibat. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu pengetahuan. Tahapan ini mengacu pada kemampuan untuk mengingat informasi seperti definisi, faktor, konsep, dan prinsip. Contoh aktivitas menghafal isi buku teks, menjawab pertanyaan, pilihan ganda, dan mengidentifikasi istilah-istilah kunci. Yang kedua yaitu pemahaman. Tahapan ini mengacu pada kemampuan untuk memahami informasi yang telah dipelajari seperti makna, hubungan, dan implikasi. Contoh aktivitasnya menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri dan memberikan contoh yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Yang ketiga yaitu penerapan. Tahapan ini mengacu pada kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk menyelesaikan masalah atau situasi baru. Contoh aktivitasnya menggunakan rumus matematika untuk menyelesaikan masalah dan menulis esai yang menganalisis suatu topik. Yang keempat yaitu analisis. Tahapan ini mengacu pada kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut. Contohnya, aktivitas ini membedakan fakta dan opini. Yang kelima yaitu sintesis. Untuk menggabungkan informasi dan berbagai sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh aktivitasnya menulis karya kreatif seperti puisi dan cerita. Yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Untuk menilai-nilai kualitas dan kegunaan informasi. Contoh aktivitasnya membuat keputusan berdasarkan bukti dan analisis. Adapun tahapan-tahapan kognisi taksonomi belum baru. Yang pertama yaitu mengingat dan memahami, yang kedua menerapkan dan menganalisis, yang ketiga mengevaluasi dan menyusun kreativitas. Untuk tahapan taksonomi belum baru ini, pengertiannya sama dengan taksonomi belum lama. Taksonomi belum yang baru lebih menekankan pada proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreativitas. Materi yang ketujuh yaitu teori-teori dalam belajar. Konsep dan teori belajar. Belajar adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Ada beberapa teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar asosiatif, berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika stimulus yang diikuti oleh respon yang menyenangkan diperkuat, sedangkan stimulus yang diikuti oleh respon yang tidak menyenangkan dilemahkan. Tokohnya ada Ivan Pavlov dan John B. Watson dan B. F. Skinner. Yang kedua yaitu teori belajar fungsionalistik, berfokus pada bagaimana belajar membantu organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika individu melakukan tindakan yang membantu mereka mencapai tujuan mereka dan menghindari bahayanya. Tokohnya ada John Dewey dan William James. Yang ketiga yaitu teori belajar kognitif, berfokus pada proses internal yang terjadi saat belajar, seperti persepsi, memori, dan pemikiran. Menurut teori ini, belajar tidak hanya tentang hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga tentang bagaimana individu mengolah dan memahami informasi. Tokohnya ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Teori yang terakhir yaitu teori belajar Albert Bandura, berfokus pada peran observasi dan modeling dalam belajar. Menurut teori ini, individu dapat belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Materi yang ke-8 yaitu kognisi dan metakognisi. Definisi inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang memungkinkan individu untuk belajar, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Definisi metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran dan kontrol atas proses berpikir kita sendiri. Metakognisi adalah keterampilan yang penting yang memungkinkan kita untuk belajar secara efektif dan mencapai tujuan kita. Adapun peran metakognisi, metakognisi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk belajar, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan kesehatan mental. Materi yang ke-9 yaitu konsep kreativitas dan keberbakatan.
Definisi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal, baik itu berupa ide, karya seni, solusi masalah, atau teori baru. Kreativitas bukanlah bakat bawaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Kreativitas adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh semua orang dengan latihan dan dedikasi. Pendekatan kognitif dan pendekatan kepribadian kreatif. Pendekatan kognitif adalah terhadap kreativitas berfokus pada proses mental yang terlibat dalam menghasilkan ide-ide baru. Contohnya kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang berbeda. Yang kedua yaitu pendekatan kepribadian kreatif. Adalah berfokus pada ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan kreativitas, contohnya keinginan untuk mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita. Materi yang ke-10 yaitu pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Karakteristik cacat mental. Cacat mental adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mengganggu kemampuan intelektual dan perkembangan seseorang. Orang dengan cacat mental mungkin mengalami kesulitan belajar, berkomunikasi, dan mengurus diri sendiri, serta mereka juga memiliki keterlambatan dan keterampilan sosial dan emosional. Keterbelakangan mental adalah jenis cacat mental yang paling umum. Ini ditandai dengan skor IQ di bawah 70 dan kesulitan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab retardasi mental. Yang pertama yaitu kelainan kromosom dan gen tertentu dapat menyebabkan retardasi mental, dan infeksi prenatal seperti rubella dapat merusak perkembangan otak. Yang kedua yaitu cedera otak yang terjadi sebelum atau saat lahir, atau selama masa anak-anak dan paparan beracun dan kekurangan gizi. Hubungan chronological AG dan mental AG. Chronological AG adalah usia seseorang berdasarkan tanggal lahirnya, sedangkan mental AG adalah kemampuan intelektual seseorang dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka. Definisi individu khusus ialah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak dengan berbagai jenis cacat, termasuk cacat mental, cacat fisik, dan cacat sensorik, serta cacat belajar. Kategori individu khusus. Yang pertama yaitu cacat mental, seperti retardasi mental, autisme, cerebral palsy, dan Down syndrome. Yang kedua yaitu cacat fisik, seperti kelainan tulang, kelainan otot dan saraf, dan cacat sensorik, cacat penglihatan dan pendengaran, serta cacat belajar, seperti kesulitan belajar, menulis, dan berhitung. Kategori anak khusus di Indonesia. Ada tunagrahita atau kelainan fungsi intelektual, tunadaksa atau kelainan fisik dan motorik, ada tunanetra, kelainan pendengaran, ada tunawicara atau kelainan bicara dan bahasa, ada tuna belajar, kelainan belajar, serta autis, kelainan perkembangan. Materi yang terakhir yaitu 11 tentang evaluasi belajar. Pengertian dan fungsi evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun fungsi evaluasi belajar. Yang pertama yaitu membantu menyeleksi peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu menempatkan peserta didik pada program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, mengukur kemajuan belajar peserta didik dari waktu ke waktu dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat. Evaluasi belajar berdasarkan analisis taksonomi Bloom yang diperbaharui atau baru. Yang pertama yaitu mengingat, kemampuan untuk mengingat informasi yang telah dipelajari. Yang kedua, memahami informasi yang telah dipelajari. Menerapkan artinya informasi yang telah dipelajari dalam situasi baru, menganalisis dan mengevaluasi. Yang terakhir yaitu menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Adapun evaluasi psikomotorik adalah evaluasi yang berfokus pada penilaian kemampuan peserta didik dalam melakukan keterampilan motorik.